Mungkin di ruang persenyawaan politik dinasti antara Pak SBY dan Ibu Megawati ini nanti semakin terang dan jelas dan menjadi satu jawaban pada publik bahwa ya ini alasan pergi meninggalkan rakyat yang memperjuangkan perubahan karena lebih pada kecenderungan kepentingan pribadi yang tidak mulus berjalan. Yang diperjuangkan Demokrat dan PSB ini adalah satu agenda politik dinasti dan alhamdulillah kan semakin terang mereka sendiri yang menjelaskan ke publik atas perilaku mereka. Setelah kemarin ya, tentu Anda kan mengikuti perkembangan. Jangan-jangan Anda ketemu siapa juga, saya nggak ngerti juga kan. Iya. Beberapa hari yang lalu viral sekali interview kita ya. Apa yang Anda cermati setelah pertemuan dan kemudian berlanjut dengan deklarasi itu, pokoknya saga Amin, Anies Imin, dan pengalaman Anda sendiri mungkin bertemu orang, mungkin berinteraksi dengan orang, mungkin berkonspirasi dengan orang. Silakan di-share. Ya, saya masih konsisten untuk terus mengamati perkembangan ini lewat channel RH karena satu-satunya channel yang keren, cadas, sangat terus-menerus intensif detail untuk menyuguhkan perbincangan, data, dan berbagai rangkaian peristiwa. Hanya kan kalau kita mau bahas semua masalah kan tidak habis-habis. Terlalu banyak ini masalah. Makanya diperlukan identifikasi pada hal-hal yang substansial. Mungkin kalau yang sudah paling sering dibicarakan itu misal putus ranjang politik antara Demokrat dengan Nasdem dan PKS. Dan kemudian kita sudah mendapatkan jawaban. Kalau ketiga kali. Saya potong di situ. Menurut Anda nonton Najwa Shihab itu yang klarifikasi Anies Baswedan? Sepintas. Oh, sepintas. Kalau saya suruh orang nonton untuk memberikan poin-poin aja. Oke. Paling tidak menurut poin-poin yang Anda peroleh itu clear. Saya kira dari sisi konteks pembicaraan Pak Anies itu kan berarti semua patah. Iya. Dengan tuduhan yang dimobilisasi oleh SBY dan kawan-kawan Demokrat. Dan sejak wawancara itu kalau saya mengamati di media-media sosial itu redup semua kan. Yang tuduhan-tuduhan keliru itu menjadi clear. Menjadi cepat cair karena Pak Anies bicara dengan fakta. Termasuk surat yang dia bilang hanya untuk 2 orang kalau nggak salah, hanya di foto kan. Tapi kemudian itu diedarkan. Dari situ memberi indikasi sebenarnya masih dalam perbincangan kita juga yang pernah kita bahas bahwa ketika berunding di ruang tertutup itu secara etika tidak bisa kita membawa keluar karena perundingan itu kan tidak menyeret banyak orang, hanya saya dengan Bung RH dan lain-lain misal. Nah sekarang sudah terbuka bahwa memang publik semakin
memahami, makin menangkap bahwa datangnya Demokrat untuk bergabung di Barisan Perubahan dan Partai Nasdem dan PKS itu cuma satu tujuan utama, bagaimana menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Oke, saya sering sekali saya mendengarkan pernyataan itu, tapi saya ingin penajaman agar pemirsa Pak RH Friend ini, kawan atau sobat RH ini paham. Indikasinya apa saja menurut Anda bahwa ya tujuannya hanya untuk mencawapreskan AHY, bahkan mungkin jangan-jangan nggak peduli juga mau menang mau kalah, yang penting AHY cawapres, Demokrat terdongkrak. Silakan. Ya itu saya kira tanpa kita ucapkan kan semua terbaca di ruang publik. Ya. Ketika begitu bergabung maka tawaran paling substansi itu AHY harus jadi calon wakil presiden. Dan ketika mereka hengkang dari koalisi, maka sekarang kan proyek berikutnya dibangun dengan memuji Ibu Megawati, memuji partai PDIP bahwa kami tidak punya masalah dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati juga tidak jahat dengan kami kan. Berarti makin tegas bahwa hanya satu urusan untuk bagaimana membuat AHY itu berpeluang saja jadi cawapres. Dan saya lewat satu video yang sempat viral, saya mengatakan Pak SBY ini juga harus bercermin terhadap anak-anak muda Indonesia yang begitu banyak, jenius, cemerlang, pintar. Hanya mereka kan tidak dalam posisi sebagai anak mantan presiden, tidak ketua umum partai. Nah, diperlukan rasa rendah hati, sifat bijaksana dari Pak SBY, karena kalau hal-hal seperti itu tidak ada kontemplasi, tidak ada perasaan di sana yang ditunjukkan oleh Pak SBY dan AHY, maka watak feodalistik ini sangat tidak bagus. Karena ini urusan negara, kita kan nggak lucu. Iya. Hari-hari Pak SBY itu kan dianggap sebagai satu orang tua yang hanya sibuk mengurusi putra mahkota. Ini satu praktik dinasti yang menurut saya harus diakhiri. Terlebih pola pendekatan Pak SBY melalui partai politik itu cenderung pada komunikasi yang bersifat pujian pada personal. Misal ketika bergabung dengan kelompok perubahan, kita kan melihat Pak SBY memobilisasi seluruh kadernya untuk memuji Pak Surya Paloh, memuji Pak Anies, menitipkan AHY ke Surya Paloh. Demi dalam rangka menitip, ya kan? Bahwa Pak Surya Paloh sudah menganggap AHY sebagai anak. Nah, ketika mereka keluar dan marah, sekarang proyek berikutnya dilanjutkan lagi, memuji lagi kan, bahwa Pak SBY itu dengan Ibu Megawati punya hubungan yang bagus. Terus kader-kader Demokrat melakukan penyesuaian bahasa yang sama dengan Pak SBY, puja-puji kepada Ibu Megawati, dengan harapan bisa masuk dalam koalisi PDIP. Nah, pendekatan bahasa seperti ini murni adalah karakteristik politik feodalistik. Karena dia menganggap hubungan politik itu bersifat personal. Dan selalu piramidnya itu personal-personal yang kuat dalam kekuasaan, maka akan terjalin urusan pribadi di antara mereka. Kan dia tidak bicara platform, tidak bicara cita-cita, tidak bicara tentang bagaimana memperjuangkan rintihan kasih sayang orang-orang kecil di Republik ini yang merindukan perubahan. Tetapi dia meninggalkan semua semangat perubahan, dia sekarang berada sebagai satu proses pengemis politik di pintu baru partai yang akan dia gandeng, yaitu PDIP. Dengan terus memohon-mohon supaya Ibu Megawati membuka pintu dan Pak SBY dan Ibu Megawati bisa ketemu. Bro, kalau kita misalnya sedikit berempati ya kepada Demokrat yang marah dan ngambek ini ya, katakanlah begitu. Tentu kan tidak mudah bagi dia, karena pilihannya menjadi sangat terbatas. Ketika dia marah dengan KPP, dia keluar dengan emosional, maka pilihannya kan koalisi Prabowo dan koalisi Ganjar. Tapi kalau tujuannya memang mendudukkan AHY sebagai cawapres, slot yang tersedia kan hanya slot Ganjar. Rasanya kalau Prabowo sama AHY agak aneh aja, militer plus militer kan? Rasanya tidak saling melengkapi. Tapi kalau Ganjar dan AHY ini lumayan, walaupun sama-sama nasionalis, tapi kan satu nasionalis kiri dan satu nasionalis agak kanan, kira-kira gitu. Agak kanan bukan kanan ya. Gimana? Begini, kalau
kita memotret terhadap peristiwa dinamika sosial dan politik itu kalau dari sudut pandang akademis misal, kan orang-orang yang melihat perkembangan ilmu politik ini pasti berkaitan dengan misal pandangan David Epter yang memetakan politik itu kan jelas, ada institusinya, ada psikologi publiknya, ada konstitusi, ideologi dan lain-lain. Ada 6 indikator penting sebagai melihat gejala, fenomena dan interaksi. Nah, dalam konteks hubungan personal SBY yang tadi saya sebut lebih kuat perwatakan dinasti politiknya bertemu dengan sekarang harapan bertemu dengan Ibu Megawati, maka ini ada persenyawaan politik dinasti ini. Nah, terus kita lihat dari sisi behavioralism, satu paham yang selalu mengkaji tentang perilaku. Ini ilmu politik murni, tidak ada tendensi saya. Kemudian kita lihat kualitas diplomasi, negosiasi politik mereka itu cenderung pada egoisme, keakuan. Kan tidak ada perbincangan yang misal saya mau ketemu Ibu Megawati berkoalisi Nasdem, Demokrat dan PDIP dalam rangka memperjuangkan keadilan, perubahan, kan tidak ada. Tetapi yang menonjol itu ya sangat disayangkan bahwa para tokoh senior di lingkaran Pak SBY itu mengatakan bahwa mereka selama ini menganggap Ibu Megawati tidak jahat kepada Pak SBY, tidak jahat kepada Partai Demokrat. Nah, hubungan-hubungan ini kan hubungan pribadi. Ya, saya membayangkan ketika dia misalnya berpikir untuk gabung sama KPP, tentu kan dia berpikir bahwa PDIP dengan Megawati dan Ganjarnya serta Gerindra dengan Prabowo-nya tidak mewakili arus perubahan kan? Karena dianggap masih bagian dari istana. Nah, saya membayangkan ketika dia kemudian ingin pergi dan kemudian ke salah satu koalisi itu, kira-kira apa ya alasan atau legitimasi moralnya itu yang saya... Iya, saya mau tadi masih ditanya soal ini, saya mau pertajam bahwa berarti yang diperjuangkan Demokrat dan PSB ini adalah satu agenda politik dinasti. Dan alhamdulillah kan semakin terang mereka sendiri yang menjelaskan ke publik atas perilaku mereka. Setelah hengkang dari Pak Anies dan Gerakan Perubahan, maka terlihat utuh. Mereka mencari yang sering dibilang di netizen itu, kalau saya baca komen-komen, bahwa Allah itu selalu mempertemukan orang baik dengan orang baik. Orang jahat dengan orang jahat. Tapi dalam konteks ini saya tidak mengatakan jahat baik tidak. Tapi saya mengatakan ada senyawa. Jadi sebenarnya Jadi kalau senyawanya dinasti politik ketemu dengan dinasti politik PDIP, ini menurut saya kita dorong saja. Bagus, kita doakan. Oke, maksudnya sekelompok burung, sekawanan burung itu kan cenderung berkumpul dengan kawannya sendiri, merpati dengan merpati. Kira-kira seperti jadi itu. Of bird itu mungkin di ruang persenyawaan politik dinasti antara Pak SBY dan Ibu Megawati ini nanti semakin terang dan jelas dan menjadi satu jawaban kepada publik bahwa ya ini alasan pergi meninggalkan rakyat yang memperjuangkan perubahan karena lebih pada kecenderungan kepentingan pribadi yang tidak mulus berjalan. Oke, bro. Setelah waktu berjalan berapa hari? 1 minggu ya, sepekan setelah kita interview kemarin, dan tone-nya kalau nanti Anda bisa komentari. Saya merasakan rasanya kok positif tuh bagi Anies dan Imin itu. Sahganda misalnya mengatakan dari big data hanya 13% saja yang negatif. Saya ikuti tadi wawancara Sahganda dengan apa? 61% positif, sisanya netral. Lalu kalau kita lihat keseluruhan ya, Tony Rosin ngomong macam-macam, ngomong Sahganda dan lain sebagainya, mereka mengatakan very good news, bahkan excellent kata Habil Marati. Itu di satu sisi ya. Nah, tapi di sisi lain ada sebuah klarifikasi Anies yang menurut saya luar biasa ya, secara subjektif saya mengatakan itu, sehingga kita paham dan jelas duduk persoalannya. Bahwa memang tidak banyak pilihan, bahwa sudah deadlock sebenarnya sore hari Selasa itu tanggal 28 Agustus, sehingga kalau masuk Caimin ya itu adalah breakthrough sebenarnya, terobosan hukum. Tapi bagi Demokrat kayaknya belum selesai tuh. Saya dengar mereka terus menyerang gitu. Coba nanti Jido tampilkan beberapa tweet dari Partai Demokrat official ya,
kita lihat bagaimana tone dia setelah Anies melakukan klarifikasi. Jadi dua itu, bro. Bagaimana Anda melihat kecenderungannya? Dan sekedar referensi juga, saya tambahkan, ketika saya membuat polling, ya, itu mayoritas masih menginginkan Anies AHY, wajar kan? Tetapi ketika beberapa waktu berlalu, kemudian saya bertanya lagi setelah beberapa hari berlalu, apakah akan Anda mendukung Anies Mohaimin? Ternyata dari 80.000 lebih yang mendukung tuh 75%. 75%. Yang tidak mendukung 25%-nya. Ini menunjukkan bahwa ada tren positif ini. 95.000 sudah vote-nya, yang mendukung 74%, tidak mendukung 26% dari 95.000 voting. Tanggapan Anda? Nanti kita tampilkan juga. Kalau voting itu dibuat oleh Bang RH, maka kekuatan gerakan pikiran pencerahan Abang itu turut mempengaruhi hasil dari keputusan pemirsa sebenarnya. Karena kan sebelum polling itu dibuat juga kan Bang Refli itu juga secara objektif menggelar fakta-fakta yang tersedia, dan kemudian interaksi dengan pemirsa itu semakin menegaskan interaksi yang cerdas, sehingga kalau angkanya kembali ke Caimin 70%, saya nggak kaget. Yang kedua begini, kalau kita bicara di hal-hal yang sudah mungkin muncul di ruang publik itu hanya melengkapi saja. Tapi ada satu hal yang orang lupa. Ketika pertama kali Pak Surya Paloh mengusung Anies, itu kan mendapatkan tuduhan yang macam-macam kan. Bahwa ini bisa nanti titipan istana, ini bisa permainan istana, ini bisa nanti menjadikan Anies segala macam lah tuduhan itu. Seolah-olah ini satu konspirasi jahat. Kemudian kan tidak ada dialektika atau alasan atau apapun yang bisa diungkapkan meyakinkan, karena pada pertanyaan itu lebih banyak membawa prasangka-perasaan. Maka Surya Paloh berdiri dengan gagah menyampaikan sumpah, demi Allah saya bersumpah, kan begitu kan, bahwa dia sungguh-sungguh memperjuangkan Anies sebagai calon presiden. Kalau dilihat dari pendekatan sebagai orang beriman, ucapan ini justru terjadi dalam perjalanan proses Anies mengambil Caimin. Semua rekayasa yang dibangun dengan formasi pendekatan analisa manusia itu gugur, dan itu terungkap lewat dialog Pak Anies dengan Mata Najwa. Bahwa ada faktor transendental spiritual. Bahkan di tempat ini kan ulah-ulah saya ngomong. Sering orang melihat politik itu hanya pada pertunjukan asimilasi, senyawa materialisme. Orang tidak melihat spiritual. Nah, perjalanan dan penegasan Pak Anies di Mata Najwa itu, maka semakin pasti ada tangan lain yang bekerja. Satu hal yang membuka tabir. Dan energi doa dari Pak Surya Paloh ditambah dengan doa-doa kaum tertindas yang menginginkan perubahan, dan nawaitu Pak Anies yang sering memperkuat pesan spiritualnya, dan ketemu lagi tokoh dari basis spiritual yaitu Pak Caimin. Ini berarti harus ruang ruang wilayah tauhid ini harus juga jadi perbincangan untuk keluar dari pertengkaran yang hanya spekulasi pada wilayah materi. Terlebih Caimin mengatakan jauh sebelum berpasangan dengan Pak Anies, sejumlah kiai-kiai yang dia yakini sebagai rujukan itu juga memberi pesan, dan terbukti. Dan pesan langit katanya. Paling tidak ada 2 kiai yang mendapatkan pesan langit. Nah, dalam masalah politik ini saya lihat banyak cenderung kita terlalu mengandalkan pikiran kita. Kalau kajian yang lebih jauh tentang ilmu hikmah, pikiran itu juga bagian dari hawa nafsu. Kalau kita mau merujuk beberapa literatur soal itu, tapi saya mau mempersingkat begini. Karena peristiwa-peristiwa ini semakin terang, ada kaitannya dengan campur tangan ilahi, dan basis masyarakat kita kan masyarakat yang beriman, dipertegas oleh ideologi masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Maka kita nikmati saja ini. Kita lihat dengan apa adanya. Tidak bisa dengan spekulasi. Maka peristiwa yang sekarang per hari ini, ketika Pak SBY melalui tokoh-tokoh senior di lingkaran Cekias menggulir penguatan wacana untuk AHY Demokrat bergabung dengan PDIP, ini satu perjalanan untuk menuju kepada watak ideologi yang saya sebut senyawa. Satu. Yang kedua, dia meninggalkan 2 kekuatan yang kalau kita bedah, nanti abang lah bisa dari ilmu ketatanegaraannya. Harus dilihat, ini menarik.
Karena pertemuan arus PKB dengan Anies sebagai produk yang kuat dengan PKS ini bertemu dengan PKB yang kebangsaan, Islam PKS yang modernis dan Islam yang kebangsaan kultural. Menariknya tokoh pemersatu itu Pak Surya Paloh. Tidak datang dari dari inisiatif tokoh-tokoh Islam, tapi datang dari ideologi nasionalis. Nah, hal ini sebenarnya harus banyak dibicarakan, karena ada hak yang termarginal yang selama ini dituntut dari awal pembentukan negara ini, pemarginalan terhadap partisipasi politik umat Islam dalam sistem bernegara, dimulai sejak Masyumi dan baru mendapatkan lompatan kecemerlangan yang dirancang oleh Pak Surya Paloh. Saya tidak tahu apakah ini satu desain sebagai satu kesadaran ideologi yang kuat yang dimainkan oleh Pak Surya Paloh, atau memang ini satu langkah-langkah hidayah dalam ruang politik kita yang menyadarkan kita bahwa memang selama ini yang menjadi korban dalam partisipasi demokrasi adalah umat Islam. Maka sudah otomatis ketika perkawinan PKS dan PKB yang difasilitasi oleh Nasdem ini, maka ini akan membangkitkan satu platform, satu kesadaran konsolidasi politik yang luar biasa. Terlebih yang mereka bidik itu kan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang selama ini kan dalam persepsi banyak orang satu wilayah yang agak susah untuk menyatukan arus kekuatan konsolidasi Islam, partai Islam. Nah, kalau ini terus diperbincangkan, maka akan terjadi rekonstruksi di ruang publik. Apa sebenarnya esensi dari pertemuan dua kepemimpinan yang hebat ini, Anies dan Caimin? Nah, kita belum dapat ini bahan, karena di ujung acara Najwa Shihab itu juga Pak Anies dan Caimin mengatakan kita akan gulirkan. Tapi saya memperkirakan akan terjadi pemutahiran isu-isu politik yang strategis substansial yang membawa kita keluar pada gosip-gosip politik, pada curhat-curhat politik yang tidak berkualitas. Jadi menurut saya bisa saja ini penglihatan spiritual ya. Ketika ada nawa itu dari solidaritas ini terbangun, maka kalau kita meyakini ini bagian dari campur tangan Allah untuk membangkitkan perubahan berbasis teologis, semangat yang baik, maka faktor-faktor yang bermasalah memang pinggirkan dulu. Dan kita sudah lihat ketika semakin jauh Demokrat dari arus perubahan ini, maka semakin tidak ada beban. Kalau dia tidak lagi bergerak untuk memperjuangkan kepentingan personal, tapi apa yang ditegaskan oleh Anies, Caimin dan seluruh rakyat bahwa gerakan perubahan ini untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh kalangan, Kristen, Islam, semua warna-warni. Tidak lagi ada beban yang mengganggu politik dinasti dengan agenda utamanya mengusung kepentingan satu orang, anak.